Ya, sebelumnya koreksi dulu. Ya, koreksi dulu. Jadi saya belum menjadi dosen ITS, tapi saya menjadi peneliti di ITS. Nah, dosennya di Institut Teknologi Telkom. Sekedar info saja. Nah, sebelumnya saya diminta panitia untuk berbagi pengalaman menghafalkan Al-Quran. Mohon maaf, Mbak Zen. Oh iya, dimaafkan. It's not a big deal. Jadi, saya diminta panitia untuk menyampaikan sharing pengalaman menghafalkan Al-Quran. Jadi, sebagai disclaimer, karena ini adalah sharing pengalaman, maka bisa jadi sesuai dengan jenengan semua, para ibu-ibu muda, atau bisa jadi juga kurang sesuai, ada bagian yang kurang sesuai, karena mungkin kesibukan kita berbeda, kemudian juga amanah kita berbeda. Mungkin ibu-ibu amanahnya di sini lebih berat, gitu ya, karena mengurusi keluarga yang pekerjaannya itu nggak ada habisnya. Sehari semalam tuh kerja terus 24 jam selama seminggu, selama setahun, tuh nggak ada istirahatnya. Ya, namanya seorang ibu, apalagi ibu muda ya. Nah, kalau saya sendiri kan pekerjaannya masih amanahnya masih berupa pekerjaan. Jadi nanti yang sesuai silahkan diambil, yang tidak sesuai ya tidak perlu dipaksakan untuk dikerjakan. Dan juga kalau misalkan ingin menghafalkan Al-Qur'an, ya bisa trik-triknya dipakai. Dan mungkin kalau ingin mempunyai anak yang menghafalkan Al-Qur'an, bisa juga di-share atau diterapkan ke anak-anaknya. Nah, sebelum saya memulai materi hari ini pesertanya ada berapa ya? Ibu-ibu semua ya ini. Ada 24, berarti 22 di luar saya sama panitia. 23 ya, 21 sama operator ya. Nah, saya mau tanya, yang mengikuti kelas hari ini, apakah semuanya ingin menjadi penghafal Al-Quran? Ya, boleh dijawab, boleh on ini ya, on mic ya, atau boleh juga di chat. Apakah yang hadir hari ini itu ingin menghafalkan Al-Quran atau ingin menjadi penghafal Al-Quran? Pengen, alhamdulillah ya. Ada yang di chat, ada yang bilang pengen, ada yang ingin sekali, iya sangat mau, ingin banget, mau banget hafal Al-Quran, mungkin ingin, pengen banget Mbak. Nah sekarang saya tanya kenapa kok pengen banget menghafal Al-Quran. Ayo silahkan perwakilan, bolehlah 2-3 orang menjawab kenapa Bang ingin banget atau mau banget ya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Silakan. Yuk. Saya tunggu jawabannya. Ini mimbar bebas. Izin Teh. Saja nggak masalah. Ya, silahkan. Ya. Kalau saya pribadi, kenapa ingin menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, beberapa bulan ini tersadarkan gitu Teh. Kalau misalnya Al-Quran itu betul-betul pedoman. Dan baru juga gitu ya, saya mulai membaca artinya. Karena dulu itu ngaji hanya sebatas ngaji yang Arabnya aja gitu kan. Terus pas baca artinya ternyata baru sadar gitu ternyata Al-Quran itu adalah pedoman kita di dalam berkehidupan dan paket lengkap komplit gitu semuanya ada di sana. Dan berharap juga dengan interaksi, kan kalau kita menghafal ya kita akan semangat untuk berinteraksi sama Al-Quran, dan semoga Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita di akhirat nanti gitu Teh. Amin, Masya Allah. Teh Dila ya. Saya memanggilnya Teh ini ya. Manggilnya Mbak. Jadi kalau saya manggil Teh itu agak kerasa aneh. Jadi Teh Dila karena menyadari bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dan berharap mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Ya, Masya Allah ya, kita doakan semoga lancar perjuangan menghafalkannya. Amin. Boleh Ibu Mbak. Boleh Ibu. silakan. Afwan ya Ibu kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak, sebetulnya sih Ibu udah malu banget ya. Dari dulu pengen ngapal Quran, udah dicoba sampai Al-Baqarah ayat 80, mau 90 macet. Mau futur lagi. Tekadnya bulan Mei ini jadi hafizoh, tapi alhamdulillah sejus juga masih ada yang hilang-hilang juz 30-nya. Jadi tadi pas Ibu lihat, aduh ada ini aku harus ngikut nih. Afwan, umur Ibu sekarang 65, Dek. Tapi masih ada harapan mudah-mudahan jadi hafizoh gitu. Ya sebetulnya Amin. sedih, malu sama Allah, malu apalagi sama anak-anak muda seperti adik ini, Mbak ini, ya Allah udah hafizoh masih muda. Cucu Ibu udah 8, tapi Ibu lihat juga ada orang yang umurnya 70 bisa juga masih menghafal Al-Quran. Karena kan kata Allah Quran itu mudah, ya kan? Quran itu Betul. dimudahkan bagi siapa yang mau menghafalnya. Ya mohon doa, mudah-mudahan Ibu ikut nih kegiatan ini, sharing ini. Insya Allah mudah-mudahan Ibu dibakar lagi semangatnya, masih bisa menambah hafalan gitu. Itu aja Bu, pengen Mbak, kalau Ibu sih motivasinya memang pengen ngasih mahkota kepada orang tua ya, nanti di surga gitu. Dan keluarga Ibu semuanya nggak ada yang hafiz-hafizoh. Anak juga cuma ngomong, katanya nanti Bunda mau apa, mau minta apa, minta kamu hafiz, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum gitu. Mohon doanya ya Mbak, Bu Asmida ini kenalan dari Bekasi, sekarang tinggal di Subang gitu. Makasih Mbak, maaf lahir batin. Assalamualaikum, mohon doanya semua. Tenang saja, Bunda, saya panggilnya Bunda ya. Tenang Iya, saja monggo. Bunda, nggak masalah umur berapapun. Kalau mau sharing pengalaman, murid saya itu banyak sekali yang usianya itu STW ke atas, Bu. STW itu setengah tua. Masya Allah. Ada ya Bu ya, setengah tua sampai yang sudah berumur itu nggak masalah. Salah satu contohnya ada, kita manggilnya nenek gitu, karena beliau umurnya 83 tahun. 83 ya. Masya Allah. 83 tahun itu rumahnya di Sidoarjo, dekat perbatasan dengan Mojokerto. Mungkin nanti bisa dilihat peta berapa jaraknya. Nah, tempat belajar kita Gria Al-Quran namanya itu di Surabaya. Iya. Beliau itu naik bus dari Sidoarjo ke Surabaya untuk menghafalkan Al-Quran. Beliau itu kalau duduk itu sudah tremor, duduk tangan beliau itu sudah tremor, tapi sangat semangat dan tidak pernah terlambat. Masya Allah. Padahal beda kota loh, ini beda kota, dan beliau itu sebenarnya sudah ingatan beliau ya, kalau nggak dipancing dulu itu, jadi beliau itu harus dipancing dulu gitu. Dan beliau semangat sekali. Jadi insya Allah tidak ada halangan meskipun usianya sudah di atas 50. Ada lagi yang murid saya itu yang paling membekas, namanya Bu Nuryani, nanti bisa didoakan sama-sama ya beliau. Amin amin ya Allah. Bu Nuryani itu umurnya waktu belajar sama saya itu 63 tahun. Masya Allah. Sekitar tahun 2012 atau 2011 ya. Beliau itu mu'alaf Cina. Jadi sebelumnya Buddha. Mu'alaf, belajar ngaji, sampai akhirnya hafal 4 juz. Ya, waktu saya tinggal, saya sudah tidak mengajar di sana lagi karena mau melanjutkan studi itu, jadi beliau hafal 4 juz. Meskipun beliau baru belajar ya, maksudnya kan karena baru belajar ngaji ya, beliau kan mu'alaf. Jadi beliau itu sudah, pelafalannya itu sudah tidak bisa sempurna. Misalkan makhraj huruf ini tidak bisa. Misalkan antara sa dengan sya itu sudah sulit. Kalau kita sudah belajar dari kecil, meskipun sudah sepuh, itu masih bisa membedakan. Tapi kalau udah dalam tanda kutip itu lidahnya kan sudah ini, sudah istilah itu tidak fleksibel seperti orang muda. Jadi, nah insya Allah tidak akan insya Allah kalau ini tidak masalah, maksud saya umur berapapun. Ya, makasih Mbak, motivasi buat Ibu luar biasa. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Nah, ini saya coba bacakan ya, kenapa pengen menjadi penghafal Al-Quran.
ada agar Quran menjadi syafaat di akhirat nanti ya, dari Bunda Najmah ya, amin. Dari Bunda Katika pengen jadi keluarganya Allah ya, Masya Allah ya. Kemudian ada siapa ini Bunda Vini, butuh sama Al-Quran, pengen deket-deket sama Al-Quran, pengen dijaga sama Quran secara langsung. Masya Allah ya, banyak dosa ingin Quran menjaga di dunia akhirat ya, sama Pak. Jadi semoga Al-Quran nanti menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian Amin. pengen syafaat dari hari akhir dan sebagai amal jariah untuk orang tua. Masya Allah Ibu, keren banget semangatnya ini untuk Bunda ya. Nah, alhamdulillah ternyata banyak sekali yang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, semoga hari ini diskusi kita, ya sharing-sharing kita ya membantu bunda-bunda semua untuk semakin bersemangat menghafal Al-Quran. Ya, berarti saya nggak salah forum ya. Semuanya mau jadi penghafal Al-Quran. Nah, sebelumnya saya share screen dulu. Ini karena diminta panitia pengalaman menghafal, jadi saya nanti semi-semi diskusi sharing aja ya. Nah, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Mbak? Ya, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan, tentu saja tidak bisa semua ya, karena perjalanan saya menghafalkan bertahun-tahun. Jadi yang saya sampaikan ya berdasarkan apa yang diminta panitia, yaitu pengalaman secara garis besar tentang menghafal Al-Quran dan hikmah apa saja sih yang saya peroleh selama saya mempelajari Al-Quran. Nah, sebenarnya untuk perjalanan lebih detailnya bisa dibaca di buku saya sambil ngiklan ya. Ada di buku saya judulnya My Wonderful Journey with Quran. Ini dari awal saya mulai menghafal Al-Quran hingga harus mempertahankannya ketika saya berada di luar negeri. Nah, jika saya mau membagi ya fase-fase dalam menghafal Al-Quran atau langkah-langkah dalam menghafal Al-Quran atau mungkin bisa dibilang step-step ketika menghafal Al-Quran itu ada 4. Ada 4 masa yang sangat berharga, yang sangat kritis gitu ya, dalam yang sangat mempengaruhi perjalanan menghafal Al-Quran saya. Yang pertama saya menyebutnya fase turning point atau starting point atau titik awal saya menghafal Al-Quran. Yang kedua saya menyebutnya initial stage atau langkah-langkah awal gitu ya, maksudnya yang kayak fase-fase bulan madu lah istilahnya, fase-fase awal menghafal Al-Quran. Kemudian ada critical stage atau fase kritis dalam menghafal Al-Quran, dan yang keempat adalah maintenance atau fase di mana kita harus mempertahankan hafalan itu. Mari kita cek satu-satu ya. Yang pertama turning point atau titik mula saya menghafal Al-Quran. Nah, awalnya itu kenapa sih saya mau menghafal Al-Quran gitu? Karena background saya pun bukan background pesantren, keluarga saya pun juga tidak terlalu religius lah, bisa dibilang ya biasa-biasa saja begitu. Dan kami juga bukan background pondok, bahkan keluarga saya itu adalah keluarga besar seniman tradisional Jawa Timur. Hanya saya sendiri yang tidak mengikuti jalur kesenian tradisional tersebut. Saya memilih jalur sains dengan kuliah di ITS. Nah, waktu itu ya, saya itu begitu terpesona dengan ilmuwan-ilmuwan muslim. Jadi saya tertarik untuk mempelajari kehidupan ilmuwan muslim, di mana mereka itu ternyata menelaah ilmu pengetahuan itu sebagai kebutuhan. Misalkan ketika Al-Khawarizmi menemukan Al-Jabar itu karena beliau ingin menghitung waris dengan mudah, karena waris dalam Islam kan ribet ya perhitungannya. Atau mungkin ketika Ibu Nusina, Ibu Nusina itu kedokteran ya, beliau itu kan pingin juga menentukan misalkan orang puasa itu libur karena sakit itu kan ya, sakit seperti apa yang bisa membuat orang itu dapat uzur untuk libur puasa, atau misalkan ketika terbentuknya astrolab
atau astrolab itu seperti lab untuk astronomi gitu ya, melihat mengamati bintang atau langit atau matahari karena ingin memastikan, karena dulu belum ada jam pasti gimana duhur asar itu seperti apa. Jadi itu membuat saya tuh ingin rasanya menjadi ilmuwan muslim gitu. Nah, tetapi itu masih belum, istilahnya itu belum ada rasa hafal Al-Quran gitu. Nah, suatu hari ini waktu saya zaman kuliah S1 tuh mungkin nggak tahu ya, nanti bisa dicek. Waktu itu sedang heboh sekali film Ketika Cinta Bertasbih dan buku. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009 mungkin atau 2010 ya. Antara tahun-tahun tersebut begitu hebohnya karya Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, saya itu termasuk orang yang mengharamkan diri ke bioskop dan ke karaoke karena waktu itu kan hiburan anak-anak muda ya kebanyakan ke bioskop dan karaoke. Tetapi waktu itu teman-teman saya di jurusan tuh ayo ke bioskop. Saya nggak mau, terus dibilangin, "Loh, ini filmnya Islami." Ya udah saya datang ke bioskop waktu itu, kalau yang di Surabaya tahu ada Galaxy Mall namanya. Saya datang ke bioskop itu untuk pertama kalinya saya datang dan waktu itu filmnya itu Ketika Cinta Bertasbih. Nah, ketika di dalam nonton film itu saya melihat ada tokoh yang begitu soleh luar biasa, solih-solihaya, yaitu Khairul Azam dan Ana Al-Tafunisa. Mereka itu begitu faham agama dan banyak sekali hal-hal dalam film itu yang ketika disampaikan itu adalah tentang fikih misalkan atau tentang ayatnya saya tuh nggak tahu. Ketika orang-orang itu sudah terbuai dengan ceritanya, saya justru tuh shock dengan diri saya sendiri waktu itu. Saya tuh sampai nangis di dalam bioskop. Kenapa banyak yang saya nggak tahu di film itu tentang Islam gitu. Padahal berapa umur Ana Al-Tafunisa sama si Khairul Azam ini kan mirip-mirip kita ya. Kenapa mereka tahu banyak? Kenapa saya nggak tahu banyak? Maka ketika dalam bioskop itu saya berazam gitu ya. Wah, berarti saya punya PR banyak, harus mempelajari agama saya sendiri gitu. Karena selama ini ya kan saya beragama ya mungkin karena ya orang tua, keluarga gitu ya. Kemudian akhirnya sepulang dari kos saya masih kepikiran gitu ya. Ini saya harus gimana ini mempelajari agama ini. Nah, waktu itu saya tahu bahwa Quran adalah sumber hukum Islam tertinggi. Maka yang harus saya pelajari adalah Al-Quran yang pertama. Dan tidak cukup untuk mempelajarinya, tapi saya ingin menghafalkannya biar saya tahu pasti di mana hukum itu disampaikan oleh Allah. Misalkan tentang waris gitu, saya harus tahu pasti di mana letak perintah dari Allah itu. Misalkan sholat itu wajib, di mana ayat yang menyebutkan bahwa sholat itu wajib. Saya pengen tahu sampai seperti itu untuk memastikan bahwa ya itu memang dari Allah gitu. Tempatnya di sini ini loh buktinya. Nah, sehingga akhirnya saya langsung ini di situ saya ada rasa udah sini harus menghafal Al-Qur'an gitu. Saya coba sendiri waktu itu. Saya mencoba menghafal juz 1 atau juz 30 karena belum selesai juz 30-nya. Tapi ya gitu, merotol di tengah jalan, macet, kurang semangat dan seterusnya. Nah, meskipun pada saat itu saya menghafal Al-Qur'an itu juga niatnya itu sudah gede gitu. Karena sudah ada pinginnya itu memberikan hadiah untuk orang tua dari hafalan Quran saya itu. Itu memberikan mahkota pada ayah bunda dan juga memberikan syafaat 10 anggota keluarga yang sudah ditetapkan masuk neraka. Karena saya selalu jauh dari rumah. Jadi saya studi lama juga selalu jauh dari rumah, bekerja juga jauh dari rumah. Jadi setidaknya kalau saya belum bisa melaksanakan kewajiban saya untuk mendakwahi keluarga saya, setidaknya saya memberikan sesuatu kompensasi di akhirat kelak. Nah, itulah awal-awal saya terbesit ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, setelah saya mencoba menghafal sendiri tapi gagal, maka saya memasuki fase berikutnya, yaitu fase initial stage atau permulaan menghafal. Nah, di sini saya berpikir kalau saya gagal sendiri, ngafalin terus gagal, ini berarti saya harus mencari tempat belajar atau guru.
Waktu itu saya bingung ya, karena saya bukan orang dari pondok pesantren, di Surabaya juga di pondok kehidupan alias kos-kosan gitu ya. Bingung mencari tempat ini di mana. Waktu itu dilalah gitu ya, mungkin Allah yang sudah menunjukkan, saya ada ngobrol dengan penjaga asrama di ITS karena saya kuliah di ITS. Nah, di ITS penjaga asrama itu cerita bahwa ada anak yang menghafal Al-Quran dari jurusan teknik mesin gitu. Nah, saya cari, saya tanya-tanya ke teman saya ada nggak yang punya nomornya beliau. Nah, ketika ketemu, ketemu nomornya, saya hubungi, saya janjian di masjid. Waktu itu saya bilang saya ingin menghafalkan Al-Quran. Gimana caranya gitu. Terus beliau bilang, kamu mau hafalin Quran bareng-bareng sama saya atau mau ini tempat belajar di tempat belajar yang saya sekarang sedang di sana. Nah, ditemukan dengan Gria Al-Quran. Nah, ketika saya masuk di Gria Al-Quran, ini ada tempat menghafal Al-Quran khusus dewasa, memang ya, untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Nah, saya masuk, saya nggak langsung masuk tahfidz, tapi masuk kelas tartil. Tartil itu untuk memperbaiki, kalau dasar itu untuk memperbaiki bacaan ya makhraj, kalau tartil itu sudah belajar tajwid. Karena pada saat itu ketika ada tes penempatan di level mana saya lupa nama hukum-hukum tajwidnya. Nah, ketika mau masuk menghafal Al-Quran, mulai menghafalkan Al-Quran juz 30 dulu, kemudian juz 1. Nah, mulailah tantangan awal. Ketika mendapatkan tantangan awal, kan awalnya juz 30 yang pendek-pendek, tiba-tiba harus juz 1 gitu ya, yang mulai panjang-panjang. Kemudian juga ternyata merasa bahwa wah menghafal Al-Quran ini ternyata perlu ada banyak persiapan gitu ya, misalkan pembagian waktu dan seterusnya. Nah, mulailah kayak semangatnya ini yakin nggak ini mau lanjut nih gitu. Nah, pada saat itu ada kajian dari Gria Al-Quran untuk para siswa yang akan masuk kelas tahfidz. Nah, inilah yang kemudian memberikan istilah itu motivasi bagi saya untuk maju. Bahwa kalau menghafal Al-Quran ada beberapa hal yang dipersiapkan. Yang pertama adalah mindset atau persepsi atau pola pikir kita, Bunda. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa menghafal Al-Quran itu prosesnya bertahap. Enggak tiba-tiba kita ngafalin sekarang, besok sudah selesai. Tidak ya. Kemudian kita ada konsep namanya berulang. Dan yang keempat adalah nilai keutamaan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita harus merubah mindset kita. Nah, kita selama ini harus berpikiran positif. Karena segala sesuatu itu berasal dari niat, dari pikiran kita. Kalau kita pikirannya sudah berat, menjalankan sesuatu itu juga berat. Contoh, pikiran kita berat ke masjid, meskipun masjid itu jaraknya cuma 3 rumah setelah rumah kita ya, pasti berat gitu. Padahal sebenarnya cuma ringan, datang ke sana 10 menit udah selesai sholatnya. Tapi di pikiran kita itu kan udah negatif, berat karena lebih enak di rumah ya, sulit gitu. Nah, menghafalkan Al-Quran itu juga diawali dengan pikiran yang positif. Beberapa contoh pikiran-pikiran negatif yang harus kita singkirkan itu misalkan, ngafalin Quran itu sulit, apalagi kita nggak bisa bahasa Arab, gitu ya. Banyak juga ayatnya, panjang-panjang, mirip-mirip. Kemudian mungkin kita merasa kita ini adalah orang sibuk, apalagi ibu rumah tangga ya, pekerjaannya nggak pernah ada habisnya. Atau kita merasa nggak pantas untuk menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu ya cocoknya ya yang di pondok pesantren, yang mau jadi ustadz, yang mau jadi dai, ulama gitu ya. Kalau kita orang-orang biasa ini tambah takut nanti memberikan nama yang buruk bagi penghafal Al-Quran itu. Katanya hafal Al-Quran, tapi kok ketawanya masih cekakaan gitu. Katanya menghafal Al-Quran, tapi kok sholat masih ditunda-tunda dan seterusnya. Akhirnya kita nggak mau nanti takut. Yang selanjutnya adalah kayaknya saya ini nggak cocok hafalin Al-Quran. Saya itu lebih pinter ngitung, lebih pinter mungkin melukis dan seterusnya. Kemampuan untuk menghafal itu saya nggak punya. Karena tipe kecerdasan saya bukan tipe penghafal. Nah, pikiran-pikiran seperti itu harus kita ganti. Kalau kita merasa menghafalkan Al-Quran itu sulit, yakin gitu bahwa Allah itu insya Allah akan memudahkan. Kemudian kalau merasa tidak ada waktu luang, ya memang tidak akan pernah ada waktu luang. Yang ada itu meluangkan waktu. Dan kalau merasa kita belum pantas, ya gunakan
menghafal Al-Quran ini untuk memperbaiki diri dan mencegah diri kita untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita malu dengan hafalan kita sendiri. Kemudian kalau kita merasa bukan orang yang tipe kecerdasannya itu menghafal, nah itu kita harus belajar, harus tahu tentang beberapa metode menghafal Al-Quran. Ada metode yang scanning, ada metode talaki, ya, ada metode macam-macam yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Silahkan nanti bisa googling banyak, bisa YouTube atau ikut di misalkan pondok pesantren mana, majelisnya Ustadz Adi Hidayat misalkan, atau Syekh Ali Jabir dan seterusnya. Nah, yang kedua kita harus tahu bahwa menghafal Al-Quran itu bertahap ya, tidak mak bedunduk tiba-tiba sudah bisa hafalan kemudian sudah selesai. Ada beberapa tahapan. Yang pertama jelas tahsin, kita memperbaiki bacaan kita, kemudian tajwid ya, panjang pendeknya, dengungnya, baru kita bisa menghafal. Nah, menghafal ini pun ini sebenarnya langkah awal aja menghafal ini. Karena setelah hafalan itu ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu mengamalkan apa yang kita hafal dan menjaganya. Itulah terus kalau lupa ya dihafal lagi, gitu aja, nggak usah dipikir berat-berat gitu. Lupa ya dihafal lagi. Kalau misalkan hilang ya dicari lagi, gitu. Karena kalau kita merasa nanti hilang lupa dan seterusnya ya nggak ngafal-ngafalin kita. Nah kadang ketika kita sudah tahu bahwa ternyata tahapnya panjang, kita kayak terus mengeluh. Wah lama ya, terus kapan saya selesainya? Nah inilah kadang kita kurang menyadari, kita tidak adil memperlakukan Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita secepatnya menghafal Al-Quran, kita ingin secepatnya memahami Al-Quran. Kita lupa bahwa Al-Quran itu juga ilmu. Seperti halnya yang lain, setiap ilmu itu ya memang perlu waktu. Contoh misalkan, untuk menjadi dokter ya S3, kira-kira butuh 10 tahun. Untuk menjadi ini ABRI misalkan polisi militer dan selainnya butuh sekitar 5 tahun. Dokter dari mulai dokter sampai koas bisa praktek mungkin sekitar 6 tahun. Bahkan untuk menjadi artis pun, contoh misalnya artis Korea ya, butuh sekitar 5 sampai 9 tahun. Lah kok kita memandang Al-Qur'an ingin secepatnya gitu ya. Ya enggak seperti itu. Karena kadang kita ingin kecepatan, tapi Al-Qur'an itu ingin mengajarkan kesabaran. Kita ingin segera menyelesaikan, tapi Al-Quran itu ingin mengajarkan keistiqomahan. Jadi nggak bisa diatur-atur sesuka hati kita. Karena dia ada tahapannya, ada ujiannya masing-masing tiap orang. Jadi ya dinikmati saja. Lah terus nanti bertahun-tahun nggak selesai. Menghafalkan Al-Quran itu ya seumur hidup gitu ya. Gitu. Karena itu pegangan kita. Nah, yang ketiga adalah murojaah. Ya berulang itu diulang-ulang terus gitu karena ya justru itu kalau kemarin itu ada sempat ya ada semacam kajian itu yang menceritakan bahwa salah satu berkah Al-Quran ya bisa dikatakan berkah nggak sih bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal dipelajari tapi juga mudah untuk lepas. Kenapa sih Al-Quran itu dibuat untuk mudah untuk lepas enggak misalkan dia bertahan aja. Karena itulah cara Allah untuk membuat kita itu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau kita semakin kita tahu mudah lupa ya, semakin sering kita murojaah. Kemudian yang selanjutnya kita ingat-ingat nilai keutamaan. Jadi kita memilih biasanya, kita kan tahu ya ada banyak sekali reward atau keistimewaan penghafal Al-Quran. Misalkan ya sesuai dengan hadisnya banyak sekali. Keistimewaan untuk mahkota untuk orang tua, ya posisi di surga yang tinggi, syafaat anggota keluarga, menjadi keluarga Allah di muka bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, biasanya itu kita pilih dan itu yang akan kita jadikan untuk menyemangati diri sendiri. Gitu. Kalau saya sendiri ya, saya itu juga menghadiahi diri sendiri, memberikan reward untuk diri sendiri. Karena ya, reward yang mungkin keistimewaan itu biarkan dari Allah, tapi saya sendiri juga menghargai kerja keras. Jadi ketika saya mencapai target menghafal Al-Quran,
saya hadiahi diri saya sendiri, misalkan dengan tidur lebih lama, atau waktu santai lebih lama di weekend, atau saya membeli sesuatu untuk diri saya sendiri, sesuatu yang saya sukai gitu ya. Tapi ya jelas sesuai dengan kemampuan ya, dan sesuai dengan waktu ya, bukan sekedar me time tapi males-malesan gitu. Dan salah satu target saya waktu itu adalah nanti kalau saya itu sudah selesai setoran saya itu berharap gitu ya bisa murojaah itu di Selat Bosporus. Selat Bosporus itu di Turki. Jadi di Turki yang selat yang memisahkan antara Turki, Eropa dan Asia, dan di sana tempat Muhammad Al-Fatih ya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, saya begitu tertarik dengan tempat itu sehingga saya kayak menjanjikan untuk diri sendiri. Saya berharap nanti kalau saya sudah selesai, saya bisa merojaah di Selat Bosporus, dan Allah itu mengizinkan. Dan bukan hanya itu, Allah mengizinkan impian yang lain, yaitu naik balon udara di Kapadokia. It's my dream. Sebelum heboh It's My Dream layangan putus, itu sudah jadi my dream duluan, dan sudah alhamdulillah tahun 2017 awal ya tersampaikan murojaah di Selat Bosporus. Nah, ini adalah hikmah yang saya dapat dan ilmu-ilmu yang saya dapat saat saya mulai menghafalkan Al-Quran di Gria Al-Quran ya waktu itu. Nah, mari kita lihat ya di Gria Al-Quran berapa lama saya menghafal Al-Quran itu dari juz 30 sampai juz 8 di Gria Al-Quran. Nah, berikutnya waktu itu saya kan jadi siswa di Gria Al-Quran. Nah, ada semacam konspirasi, bahasa kasarnya ya konspirasi ya, bahasa lembutnya itu intinya gimana caranya diminta mendaftar untuk menjadi guru di Gria Al-Quran. Nah, waktu itu saya merasa belum pantas, karena Gria Al-Quran tuh gurunya itu mostly sudah hafal 30 juz atau 15 juz ke atas. Waktu itu standarnya diturunkan sampai 5 juz. Nah, agar saya dan teman saya ada satu itu bisa masuk. Nah, waktu itu saya hafalnya sekitar 8 ya. Nah, sebenarnya saya nggak mau, jadi ya saya aja nggak begitu ini. Tapi karena guru saya wis minta nanti saya bikinkan wes surat lamarannya dan seterusnya. Nah, saya itu termasuk kalau sama guru itu, terutama guru Al-Quran ya, kayak sulit gitu menolak. Ya udah disuruh ya nurut aja ya. Akhirnya saya daftar dengan kesiapan untuk ditolak. Tapi ternyata diterima, dan salah satu pembina dari guru di Gria Al-Quran itu adalah imam masjidnya kampus saya malah. Nah, ketemu ketika pembinaan, beliau bilang, loh Mbak, di ITS ya, gimana kalau setorannya di ITS aja? Nah, sejak saat itu saya resmi menjadi murid Ustadz Baidun Maknun. Jadi kalau orang yang Surabaya sudah kenal ya, beliau sudah malang melintang di mana-mana. Dan beliau juga menjadi imam masjid di Manarul Ilmi, di kampus saya. Nah, tempat setoran waktu itu macam-macam. Ada di Masjid Manarul, kadang habis subuh, kemudian kadang habis maghrib, kadang juga di rumah beliau gitu ya. Nah, kadang waktunya bebas gitu. Waktu resminya habis subuh, tapi kadang bisa duhur. Nah, ketika belajar dengan beliau ini alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghafalkan dari juz 8 sampai juz 30 itu di beliau. Jadi saya waktu itu setoran terakhir ingat saya Februari 2015 sebelum saya berangkat ke studi S3. Jadi saya berangkat ke studi S3 itu Juni 2015. Nah, ketika belajar dengan beliau ini Masya Allah banyak sekali yang saya itu mendapatkan ilmu dari beliau. Salah satunya misalkan cara untuk gimana ya, mengatasi permasalahan-permasalahan dalam Quran. Misalkan contoh, salah satu kelemahan saya itu adalah kalau saya menghafal itu harus sunyi. Jadi kalau misalkan ada suara-suara lain ya, misalkan ramai ataupun ada orang lain yang ngaji gitu, itu saya sulit berkonsentrasi karena saya ikut ngajinya orang tersebut. Atau kalau berisik itu udah pecah kacau. Nah, cara beliau dalam mengatasi tersebut adalah tiba-tiba saya diminta untuk setorannya habis maghrib di depan pintu utama. Di depan pintu utama. Pas gitu. Nah,
itu tuh kan ramai sekali kalau habis maghrib masjid itu, pas maghrib. Jadi ya harus berlalu lalang. Itu beliau terapkan selama beberapa minggu ya, mungkin 2 minggu atau berapa. Sampai akhirnya saya sudah tidak terganggu lagi dengan suara yang lain ketika saya murojaah maupun menghafal. Nah, itu contohnya ya. Ilmu lainnya banyak sekali yang saya dapatkan dari beliau dan Masya Allah, salah satu berkah yang paling saya syukuri di dunia ini selain yang nomor satu ya orang tua ya. Yang kedua adalah Ustadz Baitul Maknun. Karena beliau benar-benar mendidik saya bahkan tanpa dibayar, bahkan saya sendiri yang dibayari beliau gitu ya. Jadi beliau memberikan uang saku tiap bulan kepada saya gitu. Katanya guyonannya itu uang bensin, Mbak gitu. Ya. Ya beliau yang mengusahakan. Nah, tantangan yang saya hadapi selama periode ini ya, berapa tahun ini? Mungkin 4 tahunan ya. Ada tantangannya jelas kesibukan karena pada saat itu ya saya masih studi, saya juga bekerja ya karena saya kuliah itu beasiswanya BPPS, biaya pontang-panting sendiri. Jadi ya harus membagi waktu antara bekerja, kuliah, dan juga menghafalkan Al-Quran. Kemudian beban akademik, apalagi saat tugas akhir, misalkan saat skripsi atau saat tesis, dan pekerjaan tentu saja, dan motivasi yang naik turun. Nah, saya tuh kalau yang namanya motivasi ya jelas naik turun, bosan, sudah lelah dengan semua ini gitu. Nah, biasanya kebiasaan saya adalah kalau motivasi saya turun, saya tuh datang ke Ustadz ya. Maksudnya setoran seperti biasa tapi nggak setor. Jadi saya datang ke beliau terus bilang, "Saya nggak setor Ustadz," gitu. Kalau orang lain kan mungkin nggak setor kok datang ya. Itu tuh sebenarnya bahasa halus saya untuk menyampaikan ke beliau bahwa saya sedang tidak bersemangat atau motivasi saya sedang turun. Biasanya seperti itu Ustadz itu langsung memberikan istilahnya itu motivasi berupa cerita-cerita ataupun kajian tentang ayat dan seterusnya. Nah, dalam stage ini ya, dalam masa-masa kritis menghafalkan dalam perjalanan panjang itu, ada 4 hal yang bisa saya simpulkan dari perjuangan saya. Yang pertama adalah kalau menghafal Al-Quran itu memang membutuhkan niat yang benar dan besar. Kemudian peran guru itu sangat penting, wajib ada gurunya. Dan yang ketiga adalah tempat, keempat adalah waktu. Ya. Ini adalah 4 hal yang kita butuhkan kalau kita mau menghafalkan Al-Quran. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Ini saya sampai jam berapa ini? Bunda moderator, Mbak Muti? Sampai jam 11:05, Mbak. Insya Allah. Oke, insya Allah cukup ya. Nah, niat yang benar dan besar. Niat yang benar itu seperti apa sih? Nah, mari kita selami ke dalam diri kita masing-masing. Untuk apa sih kita menghafalkan Al-Quran? Tadi itu sudah saya tanyakan ya, sempat di awal. Nah, rata-rata kalau yang saya tanya, jawabannya itu mayoritas seperti ini. Jadi ingin mendapatkan mahkota untuk orang tua, ingin mempersembahkan syafaat untuk anggota keluarga, menjadi keluarga Allah di muka bumi, atau ingin mendidik anak. Misalkan, saya pengen punya anak hafiz, ya saya harus hafal juga dong. Atau ingin menjadi sebaik-baik manusia. Atau ada yang sebenarnya nggak berniat menghafal Al-Quran, tapi sekolah di misalkan SDIT. Dia harus menghafal, mau nggak mau. Atau ada juga yang ya ingin mendapatkan posisi yang tinggi di surga. Nah, harus kita pahami bahwa semua ini adalah bonus dari Allah, dan dia tidaklah menjadi niat utama. Karena niat utama kita mempelajari Al-Quran ya untuk menelaahnya. Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang ingin disampaikan ke kita. Berisi apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi ujian-ujian sepanjang usia kita. Dan apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi kewajiban kita. Itu semuanya ada di Al-Quran. Sehingga kalau kita mempelajarinya, kita menghafalkannya, insya Allah kita siap menghadapi kesulitan hidup ini. Karena seluruh
permasalahan hidup manusia, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan bernegara, itu semuanya sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu seharusnya menjadi pedoman hidup kita. Sudah wajar untuk Al-Quran ini menjadi hal yang harus kita utamakan, kita pelajari, kita hafalkan. Dan jadikanlah menghafalkan Al-Quran itu sebagai bukti keimanan kita dan bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya kita iman, kita percaya. Karena rukun iman itu salah satunya adalah percaya pada kitab Allah. Ya kita tahu ini kitab Allah, kita beriman, kita nggak menyangkal bahwa ini kitab Allah. Terus apa? Apa buktinya? Kita yakin bahwa itu adalah kitab dari Allah. Kita bisa bilang, oh kita cinta Al-Quran, generasi cinta Al-Quran. Apa buktinya? Nah, kita menjadikan hafalan Al-Quran itu sebagai bukti keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, kenapa niatnya hanya benar? Cukupkah? Gitu. Tidak cukup. Niatnya juga harus besar. Kenapa butuh niat yang besar? Nah, salah satu penyebab kita itu gugur di tengah jalan, itu kita itu merasa bahwa hafal Al-Quran itu sebuah pekerjaan yang berat. Gimana nggak berat? Banyak satu buku ada 30 juz, ada 600 halaman. Kalau dihitung ayatnya ada 6.236 ayat, ada surat 114. Ini kapan selesainya? Panjang ini perjalanannya. Apalagi menghafal Al-Quran ini tidak seperti menghafalkan ilmu biasa. Nah, menghafalkan Al-Quran membutuhkan energi yang besar. Karena misalkan ya, contoh kalau kita lihat di sains, masa otak kita itu kan berat otak kita itu sekitar 2% dari berat badan kita. Tapi menyerap sekitar 20% total energi yang ada di dalam diri kita. Dan belajar itu membutuhkan kalori yang lebih banyak daripada nonton. Jadi jangan heran kalau kita tuh betah nonton drakor berjam-jam gitu ya. Tapi menghafalkan Al-Quran 15 menit terus mau tumbang. Membaca Al-Quran 1 jam wis ngantuk gitu. Karena merasa pekerjaan yang berat. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan menghafal Al-Quran itu bukan yang sudah selesai hari ini. Ya, kita hafalkan hari ini udah selesai, tidak. Tetapi pekerjaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Misalkan nih, kita kalau di sekolah ya, ujian gitu. Nah, setelah ujian selesai, kita tidak diwajibkan untuk mengingat lagi kan gitu ya. Kita nggak ditanyain lagi gitu biasanya. Hanya mungkin refresh aja atau membahas soal untuk memastikan jawaban kita benar. Tapi Al-Quran kan nggak begitu. Setelah dihafal, setelah disetorkan, ya tetap harus diingat lagi. Dan diamalkan sehingga sepanjang hayat ya, berkesinambungan, berkelanjutan. Nah itu yang pertama yang dibutuhkan, niat yang benar dan besar. Karena kita butuh motivasi yang besar, kita butuh semangat yang tinggi untuk menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Keimanan kita naik turun, kita juga kadang semangat, kadang tidak. Kadang sibuk, kadang luang. Kita butuh niat yang benar dan besar. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan tempat. Tempat ini bukan tempat menghafal Al-Quran, tapi tempat hafalan kita. Tempat hafalan kita itu ada di mana? Ada di otak dan ada di hati. Jadi otak itu saya ibaratkan seperti lemari. Apa yang kita masukkan, apa yang kita sisipkan di sana ya terserah kita. Kalau otak kita ya isinya resep masakan, ya udah resep masakan. Kalau kita keseringan nonton sinetron, ya isi otak kita isinya sinetron. Kalau kita sering membaca gosip-gosip, ya isinya gosip. Kalau kita membaca Al-Quran, kita sisihkan space untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau kita mau menghafalkan Al-Quran, ya sisihkan tempat di pikiran kita yang saat kita memasukkan ayat itu, kita tidak tersibukkan dengan isian-isian yang lain. Jadi dipersiapkan. Kalau mau menghafal Al-Quran, ya kalau masak, selesaikan dulu masaknya. Kalau belum nyuci, cuci dulu. Atau jangan tergiur untuk mengerjakan yang lain-lain. Ketika mau menghafal, kompor sudah mati apa belum ya? Anak tadi sudah dijemput apa belum ya? Nanti masak apa ya buat sahur ya? Terpecah konsentrasinya ya nggak siap tempatnya. Dan juga di hati, ya hati kita ya harus disesuaikan agar Al-Quran itu betah di sana. Ya kalau hati kita isinya dengki, marah, dendam, ya nyinyir, julid, ya mana betah Al-Quran di sana ya. Jadi kita siapkan hati dan pikiran kita. Yang ketiga adalah guru. Jadi menghafal Al-Quran itu nggak boleh nggak ada gurunya, wajib ada gurunya.
Karena guru ini akan memastikan bacaan dan hafalan kita benar. Kemudian juga bisa memberikan feedback atau masukan atas hafalan kita, kelancarannya, kebenarannya harus gimana gitu ya. Kalau misalkan nanti kita punya masalah seperti ini, sebaiknya solusinya seperti apa. Guru juga memberikan program hafalan. Kalau gurunya secara personal, biasanya ya udah kesepakatan sama gurunya aja. Gitu. Pengen targetnya gimana, hafalannya gimana, kurikulumnya gimana. Tapi biasanya kalau ada kurikulum itu biasanya di lembaga ya. Kita gabung kayak di lembaga tahfidz mana. Guru juga bisa memotivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau misalnya kita lagi kurang semangat, ya guru bisa memompah, meningkatkan motivasi kita. Dan yang keempat adalah waktu. Kita ini kalau menjadi penghafal Al-Quran ya sudah, ada dua hal yang harus kita siapkan. Manajemen waktu kita dan manajemen energi. Nah, terus kalau orang yang sibuk seperti kita, pekerjaannya banyak, waktu untuk menghafalnya sedikit, bisa nggak menghafalkan Al-Quran? Insya Allah bisa. Jadi menghafalkan Quran di kesibukan itu ada 3 kuncinya. Yang pertama mindset, yang kedua prioritas, dan yang ketiga manajemen waktu. Nah, mindset sudah saya jelaskan di awal tadi. Maka yang kedua adalah prioritas. Jadikan menghafal Al-Quran itu sebagai ibadah unggulan. Kita ini kan bisa memilih, diharapkan mempunyai ibadah unggulan. Misalnya kalau kita banyak hartanya, ya sedekah menjadi ibadah unggulan. Kalau kita kuat melek malam, ya tahajud gitu ya, kayak Utsman bin Affan gitu. Udah hartanya banyak ya, kuat melek malam juga itu. Bacaannya banyak waktu tahajud. Atau kalau kita tidak punya harta, juga enggak kuat melek malam, juga kesibukan kita sudah, pekerjaan kita sudah ini ya, menyita kita, ya jadikanlah menghafal Al-Quran ini sebagai ibadah unggulan gitu. Kenapa? Karena ibadah menghafal Al-Quran ini bisa dikatakan ibadah yang paling lurus dan niat yang paling tulus. Kalau kita misalkan mau infak, bisa ada selip-selipan gitu ya. Bisa ada selip-selipan, wah bisa dilihat orang, terkadang menjadi orang yang dermawan. Lah menghafal Al-Quran ya bisa jadi akan seperti itu, misalkan ada ria, tapi Al-Quran itu gak akan bertahan lama. Jadi apa ya, bisa dikatakan dia adalah paling tulus gitu. Karena apa ya, kalau niat kita nggak tulus, kemudian niat kita bengkok, nggak lurus ya, terus ibadahnya nggak tulus, sulit menghafal Al-Quran itu pasti. Padahal kan Al-Quran itu dimudahkan. Kalau nggak mudah ya bisa jadi ada sesuatu, gitu. Entah sesuatunya itu berupa dari diri kita atau sesuatunya itu ya memang cara Allah untuk membuat kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak. Nah ya jangan sampai kita itu dianggap belum layak oleh Allah gitu. Jadi ya insya Allah ya menghafal itu adalah ibadah yang istilahnya itu bisa kemungkinan untuk niat lurusnya itu paling besar. Kemudian amal yang bisa untuk siapa saja, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, anak-anak, dewasa, sudah sepuh, itu semuanya bisa. Dan potensi barokahnya itu besar. Ketika kita membaca Al-Quran, ya udah biasanya kan sekali. Tapi kalau menghafal, membacanya berkali-kali. Membaca pertama kali malaikat mencatat, membaca kedua malaikat mencatat. Ya. Nah, hafalan tuh udah berapa kali kita bacanya? Minimal mungkin 3-10 kali. Nah, itu bayangkan ya potensi barokahnya apa. Padahal hitungan pahalanya itu per huruf. Jadi jangan menjadi istilah itu, jadikanlah hafalan Al-Quran itu sebagai prioritas itu. Dan jangan merasa kayak ketika menghafalkan itu butuh membacanya berkali-kali, jangan putus asa. Itu potensi pahalanya besar. Nah, jadikan Al-Quran ini menjadi prioritas. Kalau dia tidak diprioritaskan, dia pasti akan kalah dengan ibadah-ibadah yang kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kita enggak menjadikan dia prioritas, ya pasti tergeser. Ini ngapain dulu? Ini dulu. Akhirnya apa? Enggak jadi menghafal Al-Quran. Tapi kalau dia prioritas, harus ada dalam keseharian kita dan harus wajib kita kerjakan ya, insya Allah dia tidak akan tergeser-geser. Dan kita yang selanjutnya mengatur waktu kita agar kita itu bisa meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Saat kita melakukan
manajemen waktu. Mau tidak mau, seorang penghafal Al-Quran itu harus menjadi orang yang disiplin. Rutinitasnya harus diperbaiki. Ya. Karena apa? Kalau kebiasaan begadang malam misalkan, ya itu sulit juga untuk menghafal. Nah, paginya ngantuk, seharian lemes kayak melayang, kurang tidur. Atau mungkin sholatnya telat-telat gitu. Itu juga bisa mempengaruhi, insya Allah. Jadi rutinitas kita tuh harus diperbaiki. Kita harus menjadi orang yang disiplin. Ya, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam bekerja, dan disiplin dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita rubah persepsi kita tentang waktu. Dan ada triknya. Agar cepat ngafalinnya gimana? Kita menghafal pada waktu-waktu berkah, dan kita memanfaatkan waktu-waktu luang. Atau waktu-waktu yang mungkin kita nggak ngerasa bahwa waktu itu bisa dibuat untuk murojaah atau menghafalkan Al-Quran. Dan jangan lupa, menghafal Al-Quran itu butuh energi yang prima. Kalau hanya sisa-sisa, meskipun punya waktu, misalkan setelah seharian bekerja, baru menghafal Al-Quran, ya biasanya hasilnya juga tidak optimal. Nah, mari kita lihat bagaimana sih praktek memanfaatkan atau memanage waktu kita. Nah, ini ada dua hal. Ya. Ada dua gambaran. Gimana sih biasanya orang itu memanfaatkan waktunya. Kita lihat yang dikirim. Dalam 24 jam, kita itu tidur biasanya berapa? 6 jam. Kita inilah, anggaplah kita berinteraksi dengan Al-Qurannya 1 jam. Di sisanya 17 jam. Untuk bekerja, untuk mendidik anak, untuk belajar misalkan. Atau kegiatan-kegiatan domestik lainnya, atau bahkan mengerjakan hobi. Kita lihat ternyata Al-Quran ini sedikit banget ya porsinya dibandingkan ini ya. Padahal itu sudah 1 jam. Menurut kita itu sudah lama ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kegiatan kita yang lain ternyata apa? Nah, kalau orang yang biasanya awal menghafal Quran melihat seperti ini, wah kapan ini selesainya? Biasanya langsung ekstrim ke yang kanan. Wah, kalau gitu ya saya harus totalitas nih menyediakan waktunya. Jadi tidurnya 6 jam, terus waktu menghafal Quran diperbanyak. Kadang sampai seharian full. Dari mulai menghafal Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar bahasanya, dan seterusnya. Kalau anaknya minta makan, Umi belajar, Umi menghafalkan Al-Quran. Minta abi dulu. Jadi ada kewajiban-kewajiban lain yang tidak tertunaikan gitu. Nah, dua hal ini kurang, menurut saya pribadi itu kurang tepat kalau kita mau menghafal Al-Quran. Karena ini seolah-olah kita memikirkan bahwa menghafal Al-Quran itu harus meninggalkan semua amanat dan kebaikan kita. Nah, sekarang kita harus merubah pemikiran kita, bagaimana sih cara menggunakan waktu. Jadi ya, waktunya dirubah seperti ini. Misalkan kita punya waktu interaksi dengan Al-Quran, ya, misalkan menghafalkannya atau tilawah sekaligus menelaahnya itu 2 jam. Nah, sisa waktunya itu bukan kita anggap bahwa itu adalah waktu-waktu untuk yang lain. Tapi itu adalah waktu di mana kita mengaplikasikan hafalan yang sudah kita setorkan atau yang sudah kita pelajari. Jadi 2 jam interaksi dengan Al-Quran, sisanya 22 jam itu adalah saat kita beraktivitas di bawah naungan Al-Quran. Jadi semua aktivitas kita ya berdasarkan pengalaman hafalan yang sudah kita buat. Jadi menghafal Al-Quran itu tidak berarti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, tapi kewajiban-kewajiban lain itu dikerjakan dengan spirit Al-Quran. Akan berbeda orang ya, yang bekerja kalau dia sudah mengamalkan atau menghafalkan surat At-Taubah dengan yang tidak. Seorang mahasiswa semangatnya akan berbeda dan rasa tawaduknya terhadap dosen atau guru akan berbeda antara orang yang sudah hafal Al-Kahfi dengan tidak. Seorang ibu atau bapak atau dalam keluarga akan berbeda mendidik anak mereka kalau mereka sudah hafal ya surat Luqman dan surat Ali Imran misalkan. Nah, kita gunakan 22 jam sisanya itu untuk benar-benar kita melakukan kewajiban kita berdasarkan spirit Al-Quran, karena memang itu tujuan kita menghafalkan Al-Quran. Sehingga ya bayangannya tidak ada lagi, oh menghafalkan Al-Quran itu untuk urusan akhirat, sedangkan kegiatan lain itu urusan dunia, enggak ada. Semuanya urusan akhirat, semuanya dikerjakan berdasarkan ilmu Al-Quran. Nah, cara membagi waktunya gimana? Jadi 2 jam
interaksi dengan Al-Qur'an ini kita kerjakan di waktu-waktu berkah. Ini triknya ya dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan sisanya kita mencoba untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita berdasarkan manajemen ilmu yang disarankan di Al-Qur'an, yaitu siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Kecuali kalau memang pekerjaan kita tidak memungkinkan, misalkan dokter yang harus jaga malam hari, ya silahkan menyesuaikan. Nah, contoh manajemen waktunya misalkan seperti apa? Ini contoh saya sampaikan manajemen waktunya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu bangun tidur sebelum subuh dan beliau melakukan qiyamul lail atau sholat malam ya. Nah, antara subuh dan duha, jadi beliau itu memang membagi waktunya pelat. Antara subuh dan duha, beliau ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah bermunajat kepada Allah, ya, menyampaikan semua hajat beliau. Yang ketiga adalah recitation atau membaca dan menghafal Al-Quran. Dan yang keempat adalah planning. Sehari itu beliau mau ngapain aja. Antara duha sampai zuhur, ya, itu adalah waktu beliau untuk mencari ilmu. Dan kalau tidak ada agenda mencari ilmu, beliau melanjutkan kegiatan sebelum duha, yaitu antara subuh dan duha. Saat zuhur sampai asar itu beliau bekerja. Asar sampai maghrib ya, itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah, misalkan beramal, bersilaturahmi, dan tidak lupa untuk beribadah kepada Allah, misalkan zikir petang dan seterusnya. Nah, maghrib sama isya waktu beliau bercengkrama bersama keluarga, dan sebelum tidur beliau mereview pelajaran apa yang didapat hari ini. Nah, itu cara beliau. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, salah satu triknya menghafal Al-Quran itu adalah waktu-waktu berkah dalam Al-Quran. Nah, waktu-waktu berkah dalam Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama waktu sahar atau sebelum subuh, misalkan di surat Al-Muzammil. Ya, bacaan waktu itu lebih terasa, lebih mendalami, gitu ya, karena lebih tenang. Nah, kemudian waktu subuh, waktu duha, dan waktu asar. Saya dulu tuh suka banget kalau sebelum asar, setelah asar gitu ya, karena setorannya habis maghrib, atau saat sebelum subuh dan setelah subuh. Nah, kita juga diharapkan untuk didekatkan kan begini, menghafal Al-Quran itu kan butuh waktu ya. Murojaahnya apalagi sampai sekarang pun saya juga harus tetap menghafal ulang. Nah, kita harus bisa memanage waktu kita termasuk efisiensi waktu. Jadi hindari kegiatan-kegiatan yang tidak sadar itu mencuri waktu kita. Misalkan sosial media, scroll Instagram, Facebook. Itu biasanya memakan waktu yang kita tidak sadari, tiba-tiba sudah setengah jam, tiba-tiba sudah 1 jam. Lihat Reels, lihat kalau TikTok ya, lihat FYP, atau YouTube, nonton ini itu, atau WhatsApp. WhatsApp ini kayaknya grup WhatsApp kita kan banyak, lebih dari 10 ya ini. Nah, satu pesan masuk, kemudian kita memikirkan balasannya, belum lagi ya berbalas. Kadang-kadang oh ya di video ini ada link, kita klik linknya, nggak nyadar gitu. Kecuali ya memang sesuatu yang penting. Atau interaksi sosial yang kurang berfaedah, perbincangan yang sia-sia, misalkan belanja di bakul. Belanjanya sih cuma 5 menit, ngobrolnya setengah jam misalkan. Ya nggak masalah, asal yang dibicarakan itu sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan tidak jatuh untuk membicarakan hal-hal yang mengandung maksiat atau dosa. Kemudian ini bunda-bunda nih, jangan sampai belanja tanpa catatan ya, atau belanja yang tidak pada tujuannya. Jadi di dalam supermarket lama sekali, bahkan sampai membandingkan kandungan dan seterusnya, membandingkan harga yang mungkin selisihnya 100-200 gitu ya. Ya meskipun itu juga penting ya, apalagi mungkin finansial orang beda-beda. Tapi ya jangan sampai menghabiskan banyak waktu yang lebih baik digunakan untuk yang lebih bermanfaat, misalkan menghafal Al-Quran. Atau hobi yang berlebihan. Nah, kita juga diharapkan bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sebenarnya itu selingan, yang kita nggak nyadar bahwa waktu itu tuh banyak. Dan itu bisa kita gunakan untuk murojaah atau menghafalkan Al-Quran. Misalkan saat berada dalam perjalanan, di dalam mobil, di atas motor,
Saat kita mengerjakan kegiatan domestiknya, nyuci, setrika, itu kan bisa sambil murojaah ya. Kemudian mengantri. Pada saat berjualan nih, dulu murid saya ada yang jualan di SD gitu ya. Beliau itu Al-Qur'annya difotokopi biar bawanya itu lebih mudah dan dilipat ditaruh di bawah taplak sambil menunggu pelanggan ya anak-anak SD itu. Kalau lagi rame ya ditaruh dulu di bawah telapak meja ya. Taplak meja. Nah, kalau lagi sepi diambil di ngaji. Nah, kalau ini yang kuliah ya, bisa sambil menunggu eksperimen, menunggu dosen datang, dan seterusnya. Nah, selain manajemen waktu, kita juga harus bisa pandai-pandai manajemen energi. Kenapa? Karena energi kita itu terbatas. Pagi mungkin energi kita masih full, siang tinggal separuh, malam sudah 5 watt. Jadi cari waktu-waktu yang saat energi kita itu masih prima. Nah, itu untuk menghafalkan Al-Quran. Karena kita butuh energi yang besar, kita butuh konsentrasi yang tinggi dan fokus yang mendalam. Juga jaga kesehatan tubuh. Kenapa ya? Kalau kita nggak sehat, ngafalin Al-Quran juga cukup sulit. Gitu. Terus cukup istirahat dan olahraga. Nah, satu-satu yang ingin saya sampaikan tuh manajemen asupan gizi. Jadi orang kalau menghafal Al-Quran ya harus memperhatikan juga apa yang dimakan. Bukan sekedar halal haramnya, tapi toyibnya. Gitu. Apakah dia akan mempengaruhi kesehatan kita? Karena gini, otak kita itu kan yang paling utama kita pakai untuk menghafalkan Al-Quran. Dan otak itu mendapatkan tenaga kan dari makanan yang kita asup gitu. Jadi jangan sampai makannya sembarangan. Hafalan Quran Indomie terus tiap hari. Ya, jangan seperti itu, dolim kepada tubuh. Nah, itu fase ketiga, yaitu fase kritis. Jadi ada 4 hal yang bisa saya simpulkan atau hikmah yang saya dapat bahwa menghafal Al-Quran itu ya memang kita membutuhkan niat yang benar dan besar, membutuhkan guru, menyiapkan tempat, dan belajar manajemen waktu dan energi. Nah, setelah itu saya memasuki waktu maintenance yang itu sampai sekarang. Ya. Jadi maintenance ini ya kita menguatkan hafalan kita. Kita mengulang setoran. Ketika saya di luar negeri, ya saya mengulang setoran lagi dari awal juga. Dan tiap minggu. Gitu. Jadi tiap minggu saya setoran 1 juz gitu kepada guru di waktu di Aberdeen ya, di Inggris. Itu ya saya cari-cari guru. Gitu. Saya cari guru, saya minta untuk setoran ke beliau. Ya setuju, kita setoran 1 minggu sekali. Jadi dari mulai awal lagi. Awal-awal ya 1 juz gitu ya. Lama-kelamaan ya mungkin kadang berkurang karena memang kesibukan dan ujiannya luar biasa juga ya. Kemudian setelah sekarang bekerja ya tetap menghafal lagi. Yang lupa ya dihafal, yang di murojaah yang sudah hafal ya di murojaah. Itu karena ya kita pertahankan ya bismillah sampai sepanjang hayat nanti. Nah, itulah 4 fase pengalaman saya dalam menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat. Ya. Yang baik silahkan diambil, yang kurang sesuai silahkan ditinggalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak. Saya yakin Bunda dan teteh semua di sini, bukan hanya saya, merasakan ketulusan dalam penyampaiannya, dan hikmah yang sangat banyak saat materi tadi disampaikan. Oh ya Mbak, ini ada mungkin tadi ada beberapa peserta yang merasakan betapa permatanya tadi ininya ya materi yang Mbak sampaikan. Jadi ada yang tanya nih Mbak, apakah PPT-nya boleh di-share atau tidak gitu. Bagaimana? Mohon maaf, nggak terlalu terdengar. Oh, ininya Mbak, PPT-nya boleh di-share atau tidak? Oh, boleh sekali. Nanti saya sampaikan via WhatsApp ke Mbak Muti ya. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Nah, jadi teman-teman peserta tenang ya. Insya Allah nanti di materinya ya. Semoga bisa semakin teringat tadi dengan apa yang disampaikan Mbak Zeni ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang sambil kita meraup ilmu lainnya, saya mempersilahkan teteh-teteh semua jika ada yang ingin bertanya nih, pasti barangkali ya ada yang mau ditanyakan,
dicurhatkan gitu ya. Oh, ini sudah ada yang angkat tangan nih. Nanti saya kan persilahkan kalau mau open mic boleh atau mau di kolom chat juga boleh, nanti akan saya sampaikan. Oke, mungkin karena sudah ada yang mengangkat tangan ya di sini raise hand, saya persilahkan ya Teh atau Bunda Eviana Larasati, saya persilahkan. Mbak. Oh Mbak, ya Saran, boleh. iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Jazakallah khair. Bunda Zeni, ilmunya bermanfaat sekali, luar biasa. Mind blowing dan head blowing insya Allah ya. Pertanyaan saya gini, kan salah satu tadi ikhtiar kita untuk menghafal Quran adalah mencari guru. Nah, mencari guru. Dan kalau Bunda kan tadi di Darul Hidayah atau gimana tadi ya? Nah, itu Darul Quran. Nah, boleh minta tips dan trik bagaimana sih cari guru yang pas, yang memang sesuai gitu Bunda? Atau mungkin ada memang nantinya ada tantangan sendiri, misal kalau belajar kan tantangannya mungkin kadang dosennya yang nggak enak atau mungkin dari kitanya atau apanya gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut seperti itu, dan banyak ya Bunda, sekaligus ya pertanyaannya ya, Diborong ya. diborong ya, apa sih yang nggak boleh dilakukan saat menghafal Al-Quran gitu kan, tadi juga di kolom chat ada mendengar musik atau lain-lain gitu. Terima kasih Ibu Muti atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab saja ya Mbak, bagaimana Mbak? Iya. Terima kasih ya pertanyaannya yang borong tadi. Ya, canda ya. Semoga nanti saya bisa menjawab semuanya. Cuma sekali lagi ini juga berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi iya, diambil saja yang sesuai gitu. Tentang guru ya. Jadi gimana sih cara mencari guru ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu kalau mau mencari guru. Ini saya sebenarnya kayaknya ada PPT-nya ya, tapi saya lupa, nggak ada di HP saya. Tapi saya sampaikan yang saya ingat aja. Kalau mencari guru, yang pertama itu ya jelas sanadnya. Sanadnya itu artinya gini, kita tahu guru itu background-nya dari mana. Maksudnya background keilmuannya ya. Misalkan beliau ini adalah lulusan pesantren mana, atau beliau mengajar di mana, gitu ya. Pelajarannya seperti apa, gitu. Maksudnya background pendidikan beliau bukan hanya pendidikannya, tapi keilmuan beliau terhadap yang beliau ajarkan itu bagaimana gitu ya. Misalkan ini, kalau di lembaga itu lebih mudah, karena biasanya lembaga kan mempunyai standar untuk guru itu, bahwa misalkan guru harus punya hafalan berapa gitu. Kemudian juga harus level pendidikan seperti apa, itu kalau lembaga ya. Tapi kalau secara perorangan ya kita cari sendiri gitu. Kita pelajari beliau ini keilmuannya seperti apa. Kemudian bukan masalah mazhab ya, kalau saya ini aja tentang pelajaran Al-Qur'an yang beliau ajarkan, biar kita tuh pasti belajar Al-Qur'an itu ilmunya tepat ya. Nah, yang kedua adalah bagus bacaannya. Jadi ini bukan urutan ya, tapi syarat gitu. Yang semuanya urutannya ya nomor 1 gitu. Bukan berarti kita memperhatikan sanadnya duluan baru bacaannya, enggak. Ya, ini semuanya bukan urutan, tapi yang harus dipenuhi. Jadi bacaannya benar dan bagus. Ya, artinya meskipun kadang orang itu punya hafalan, ada yang hafalannya itu salah tajwidnya gitu misalkan, atau salah makhrajnya gitu. Jadi kita pastikan guru kita itu hafalannya bukan hanya hafalannya, tapi bacaan dan benar gitu ya, dan bagus gitu. Karena kalau kita
tahu guru kita itu bacaannya benar dan bagus, kita itu kan seneng ya, dengerin guru kita ngaji atau saat membenarkan kita itu kan kita juga enak, tentrem gitu. Yang ketiga itu adalah karakter guru. Nah, kalau karakter guru ini susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu misalnya gini, kan kita kadang nggak kenal ya orangnya gitu. Cuma kalau kita ikut lembaga biasanya lebih inilah, lebih terjamin gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah karakter guru di sini lebih ke karakter pengajaran. Kalau karakter pribadi, misalkan orangnya tegas atau sabar, memotivasi atau keras atau apa gitu, itu kita tuh yang ya boleh kita mencari sesuai dengan yang kita harapkan, tapi lebih ke karakter pengajarannya. Apakah beliau mengajarkan dengan detail, dengan ramah, dengan enak saat mengajar gitu ya. Nah, itu yang biasanya lebih menunjang kita untuk belajar. Nah, yang keempat, hafalannya mungkin. Kalau bisa ya, hafalannya mungkin. Nah, keempat ini bukan urutan tadi, tapi semuanya di level yang sama. Jadi penting semuanya ya, terutama yang bacaannya benar bagus, hafalannya benar dan bagus gitu. Nah, kalau kita sebagai orang ya, karena kita kan lebih nyaman dengan orang yang misalnya tutur katanya lembut, kadang kita lebih nyaman dengan orang yang bersemangat, kadang kita suka pada guru yang strict gitu ya, kita dikasih banyak PR itu seneng gitu. Ada yang aduh saya itu nggak punya banyak waktu, jadi kalau dikasih PR tambah kurang semangat gitu. Nah, itu yang kita yang harus menyesuaikan diri kita sendiri. Janganlah karakter guru itu menjadi sebab kita itu enggan belajar atau kurang bersemangat atau motivasinya turun. Kita ingat ya, ada pesan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Diwan, itu beliau menuliskan, bersabarlah atas karakter seorang guru karena keberkahan ilmu ada padanya. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau kita tidak berkenan dengan beliau ya berarti kita yang menyesuaikan atau kita bisa berpindah, tapi ya tidak perlu dengan menjelekkan, tidak perlu dengan menyampaikan kata yang tidak berkesesuaian atau tidak menimbulkan silaturahmi yang terputus. Jadi itu ya. Yang pertama jelas sanadnya. Kenapa jelas sanadnya? Jadi kita jelas tahu keilmuan beliau itu sudah tepat, akidahnya beliau lurus, gitu ya, akhlaknya beliau bagus gitu. Jadi itulah pentingnya kita tahu beliau misalkan lulusan mana, belajar di mana. Gitu. Kita yakin. Kemudian hafalan beliau benar dan bagus bacaannya, kemudian karakter beliau juga, karakter pengajaran. Dan yang keempat hafalannya mungkin gitu. Kalau bisa ya diusahakan karena akan berbeda. Mungkin itu tadi pertanyaan keduanya bagaimana ya? Pertanyaan keduanya tadi apa-apa yang tidak boleh dilakukan saat menghafal Al-Qur'an Oh ya. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh penghafal Quran adalah sama dengan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Tidak ada bedanya. Jadi kita mempelajari Al-Quran kan ya juga untuk menghindari perbuatan yang Allah larang, terutama dalam Al-Quran gitu. Sebenarnya ya sama aja antara seorang penghafal Al-Quran dan yang tidak, itu kewajibannya ya sama terhadap Al-Quran. Tetapi biasanya kita diharapkan untuk lebih menjaga diri. Nah, kalau saya ada slide nggak ya? Adab-adab penghafal Al-Quran itu ada. Misalkan, ntar ya, saya carikan slide-nya ya. Semoga ada di sini. Apa yang menjadi adab penghafal Al-Quran? Semoga ada. Kalau nggak ada ya sudah. Mungkin kesempatan lain kali. Nah, ini ada ya. Sebentar ya, saya share dulu ya.
Oh, nggak bisa di-download. Ya sudah ya. Nanti saya share aja PPT-nya mungkin kepada panitia, jadi bisa di-share juga. Jadi salah satunya misalkan adab untuk menghafal Al-Quran itu adalah tidak tidak menyombongkan diri misalkan ya, terhadap keilmuannya, terhadap hafalannya, gitu ya. Oh ada. Dan juga tidak pemalu ketika belajar. Jadi kita juga kalau belajar itu justru malah diminta untuk saya masih berusaha untuk Oke. Nah, untuk menjaga, misalkan tidak berkepentingan terhadap penguasa. Maksudnya tidak berkepentingan terhadap penguasa itu bukan berarti tidak mau berhubungan atau apa gitu. Maksudnya tidak menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai misalkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Justru para penghafal Al-Quran itu diharapkan untuk bisa mengingatkan, ya bisa memberikan ilmu, misalkan terhadap penguasa, gitu, sehingga mereka bisa menjalankan amanah, tapi tidak menjual ayat-ayat Allah, ya misalkan seperti itu. Kemudian juga tidak menundukkan diri di bawah orang-orang yang berharta, karena kita tidak berhajat terhadap harta, misalkan seperti itu ya, tidak merasa rendah diri di hadapan orang yang berharta, dan seterusnya, banyak ya, insya Allah seperti itu. Kemudian sempurna di setiap amalnya, nah, itu penghafal Al-Quran ya, sempurna di setiap amalnya, artinya seperti ini, kalau beribadah ya totalitas, kalau bekerja ya totalitas. Jadi bukan berarti orang penghafal Al-Quran itu terus hafalan Qurannya banyak, tilawahnya banyak, ya tahajudnya tinggi, tapi kerjaan nggak beres, gitu. Karena lebih mementingkan hafalnya, tidak seperti itu. Pekerjaan juga orang yang paling bersemangat, kinerjanya juga paling bagus, jadi sempurna di setiap amal. Ya. Nah, baik itu amalnya amal ibadah, ya, kemudian amal pekerjaan maupun amal sosial dan seterusnya. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau apa yang nggak perlu dikerjakan ya, semuanya yang tidak boleh dikerjakan oleh orang muslim ya tidak boleh dikerjakan oleh penghafal Al-Quran juga. Oke, siap. Alhamdulillah semoga sudah terjelaskan ya Mbak Evi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Zeni tentang pertanyaannya. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi Mbak di kolom komentar, mau diizin bacakan ya. Nah, untuk pertanyaan kedua itu adalah pertanyaan dari Bunda Anissa. Assalamualaikum, apakah benar saat menghafalkan Al-Quran kita tidak boleh mendengarkan musik apapun? Apa saja yang bisa menyebabkan lupa dengan hafalan? Itu pertanyaan pertama. Ada 2, satu lagi. Bagaimana cara memotivasi anak supaya mau ikut menghafal Al-Quran juga? Sebaiknya di usia berapa mengajak anak menghafal Al-Quran? Anak saya usia 3,5 tahun, ya 3,5 tahun. Ya, bentar ya. Kalau itu jawabannya, apakah tidak boleh mendengarkan musik apapun dan apa saja yang menyebabkan lupa dengan hafalan? Jadi begini, kalau musik itu beda-beda, orang apa ya, hukumnya aja kan beda-beda ya. Maksudnya begini, kalau mazhab ini, mazhab itu, ya saya tidak berani menjawab hukum musiknya karena saya tidak berkafaah di situ. Nah, ada yang mungkin membolehkan, ada yang ini ya. Kalau misalkan Yusuf Qaradawi itu kan musik diperbolehkan dengan 3 syarat, misalkan syaratnya itu tidak melalaikan dari ketaatan kepada Allah, ya tidak melalaikan dari ibadah dan tidak mengandung hal-hal yang berbau maksiat dan seterusnya. Gitu ya. Tapi ada yang mengharamkan, benar-benar mengharamkan musik gitu. Kalau itu silahkan kembali ke pendapat pribadi masing-masing. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya masih mendengarkan musik. Ya. Tapi dipilih juga sih, maksudnya milih-milih gitu musiknya.
Kalau nasyid misalkan ya nggak masalah, atau musik yang tidak istilahnya itu membuat kita lalai atau berisi sesuatu yang maksiat gitu. Nah, tetapi saya mengurangi. Jadi mengurangi juga tergantung jenis musiknya bagaimana, terutama mengurangi kalau mau ujian. Ya, bahkan salah satu guru saya itu beliau melarang saya, bukan melarang ya, menganjurkan saya untuk tidak mendengarkan musik beberapa waktu sebelum setoran. Misalkan hari ini setoran, berarti kemarin tidak boleh mendengarkan musik sama sekali. Atau 2 hari sebelumnya tidak boleh mendengarkan musik sama sekali. Seperti itu, mengurangi. Karena bisa jadi itu juga mempengaruhi, ya seperti tadi ya, pikiran kita kan isinya banyak. Kalau isinya musik ya takutnya mengurangi jatah space untuk Al-Quran gitu. Ya ada yang benar-benar tidak menghafalkan, tidak mendengarkan sama sekali saat menghafal Al-Quran, ya itu juga jauh lebih bagus ya. Itu kembali ke pandangan dan pilihan masing-masing. Kemudian apa saja yang membuat lupa? Lupa itu ada beberapa macam. Lupa ya karena normal kita ini manusia, memori kita terbatas. Ada lupa karena maksiat, terlalu banyak maksiat gitu ya. Ada lupa karena malas. Ada lupa karena menunda-nunda, mau murojaah ditunda, mau menghafal menunda, akhirnya apa nggak punya waktu, akhirnya terlupa karena tidak disentuh lagi. Lupa karena malas, ya udah malas menghafalkan Al-Quran. Gitu. Lupa karena maksiat, ya kebanyakan maksiat bisa jadi. Nah, yang mau saya sampaikan, ketika kita menghafal Al-Quran itu jangan suudzon kepada Allah. Contoh suudzon itu misalkan gini, kita menghafal sulit. Ketika kita menghafal sulit, kita langsung gini, jangan-jangan saya itu udah kebanyakan maksiat ya. Makanya kok jadi sulit. Waduh ya Allah, astagfirullahaladzim, mungkin teguran dari Allah. Mohon maaf ya, Allah itu tidak sejahat itu. Yang menegur dengan seperti itu. Jadi berprasangka baik. Misalkan gini, oh Allah ingin saya banyak pahala. Allah ingin mengajarkan saya kesabaran, Allah ingin mengajarkan saya keistiqomahan, bukan berprasangka buruk. Apakah itu salah berprasangka buruk? Tidak salah, bisa jadi salah gitu. Tidak salah kalau kita digunakan sebagai sarana muhasabah. Oh ya, mungkin saya ada perlu peningkatan sholat atau perlu pelurusan niat. Tapi kalau salah, kalau sudah wah ini hukuman dari Allah ini karena kemarin sudah menunda sholat dan seterusnya gitu. Ya, kita seudon gitu. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian penyebab lupa yang sebenarnya saya nah kelihatan ya. Jadi begini, kecepatan kita menghafal termasuk kecepatan lupa kita terhadap hafalan itu memang ada beberapa yang mempengaruhi. Ini rumus saya buat sendiri ya. Bisa salah, bisa benar, bisa sesuai, bisa enggak. Kalau ini kan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kecepatan menghafal dan lamanya hafalan itu ada di diri kita itu ya tergantung ini. Ya tergantung, jadi dia berbanding lurus dengan tingkat kemudahan ayat. Semakin mudah ayat tersebut itu, semakin cepat kita menghafal ya. Juga semakin lama bertahan gitu. Nah mudah. Kemudian juga kemampuan menghafal kita. Jadi begini, antara kita awal menghafal dan antara kita sudah menghafal banyak juz, itu akan berbeda. Kita biasanya otak kita terlatih, maka menghafal semakin cepat, murojaahnya juga bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga hafalannya juga bertahan lama. Kemudian kegigihan dan kesabaran. Jadi kalau kita gigih, semangat tinggi, berusaha keras, ya insya Allah. Nah, berbanding terbalik dengan malas dan maksiat. Kalau malasnya banyak, ya wis dituruti malasnya, ya udah nggak cepat-cepat hafalannya. Belum capek, udah istirahat gitu ya. Hafalan
usahanya belum notok udah istirahat putus asa atau kebanyakan maksiat ya. Jadi karena kalau katanya Imam Waqi ya Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu bukan untuk pendosa. Kemudian di luar itu semua ada satu faktor yang sangat mempengaruhi izin Allah. Mau kita murojaah atau urus setiap hari, mau kita ayatnya mudah banget gitu ya, kita nggak malas, kita nggak maksiat, kalau nggak dapat izin Allah ya mau apa gitu. Makanya kita berdoa kepada Allah Pak, untuk Allah itu tetap berikan karunia agar ayat ini tetap kita hafal. Allah mengizinkan kita menghafal ayat ini, Allah mengizinkan dalam otak dan hati kita ya gitu. Oke, baik. Atau Mbak, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan tadi Mbak, pertanyaan di bawahnya ya. Kan ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan keduanya, bagaimana cara memotivasi anak supaya mau menghafal Al-Quran juga? Sebaiknya di usia berapa mengajak anak menghafal Al-Quran? Anak Bunda Anissa itu usia 3,5 tahun. Ya. Kalau ini saya kurang bisa menjawab ya, karena saya belum punya anak, saya tidak belum, dan saya kebanyakan juga mengajarnya dewasa, jadi saya tidak punya pengalaman untuk menghafal, mengajarkan untuk menghafal pada anak-anak. Kalau menerima hafalan iya, gitu. Cuma mungkin pernah sekali 2 kali gitu ya. Tapi untuk anak sendiri dan keluarga sendiri saya belum ada pengalaman. Cuma yang mau saya sampaikan adalah ya sedini mungkin nggak apa-apa. Gitu. Bukan berarti langsung dipaksa menghafal, ya kita ajarkan. Yang pertama yang jelas kita teladankan diri kita dengan menghafal dan interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau mendidik anak, itu ajarkan bahwa itulah yang diajarkan Al-Quran. Biasanya kan kita gini, anak kita suruh hafal, anak kita suruh belajar Al-Quran, kemudian anak juga kita ajari nggak boleh berbohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh menyakiti teman, harus sayang sama keluarga, adik kakak gitu. Tapi kita ajarkan secara terpisah. Sehingga lama-kelamaan mereka itu merasa ada nilai moral, ada nilai Al-Quran. Dan nilai moral itu ketika kita ajarkan, kita nggak ngomong kalau itu ada di Al-Quran. Sehingga ketika besar akhirnya menganggap bahwa Al-Quran ini bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Yang penting berbuat baik, tanpa tahu bahwa berbuat baik itu ajarannya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mengajari hafalan ke anak, mengajari Al-Quran di anak, sekaligus diajari gitu. Isinya apa mungkin, ya mungkin nggak berat-berat seperti kita ngajarin ke orang dewasa. Dan kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu adalah berdasarkan Al-Quran. Nah, kalau itu yang pertama ya teladan, yang kedua ya cara mengajarkan, dan yang ketiga ya silahkan, namanya anak-anak kan beda-beda ya. Mereka itu copupet banget kalau menghafal gitu ya. Nah, itu justru dimanfaatkan, misalkan dengan cara diajari ditalaki. Nah, ditalaki itu kalau mereka belum belajar ngaji ya, misalkan 3,5 tahun yang baru mulai belajar Iqra mungkin ya, soalnya dengan ditalaki, jadi menirukan ya, dibacakan berulang-ulang sampai mereka bisa menirukan kita. Mungkin seperti itu ya, mohon maaf ini nggak berpengalaman. Baik. Baik Bunda Anissa, semoga sudah cukup terjawab ya. Bunda dan teteh semua jangan live dulu setelah materi ini selesai, karena akan ada penyampaian selanjutnya ya dari founder My Bundanya. Oke. Nah, seperti biasa nih untuk sesi akhir ya, kita akan foto bersama dulu. Jadi mari kita badikan hari ini supaya bisa jadi kenangan yang baik. Nah, sebenarnya
Mbak Zeni, ini ada 2 pertanyaan lagi nih, Mbak, dan teman-teman semua mohon maaf yang pertanyaannya belum dijawab ya. Kalau misalnya Oh nanti, iya. pertanyaannya saya kirimkan via PM bagaimana, Mbak? Ini kira-kira jawabannya singkat atau enggak? Oh, Kalau singkat mungkin bisa saya jawab. Kalau yang ini di chat ya. di chat ya. Oh ya. Oh ya udah. Insya Allah saya jawab singkat aja ya, biar Oh, nanti juga tidak berkepanjangan gitu. Saya chatnya juga belum tentu, maksudnya ada waktu untuk oh atau iya, baik. kalau waktu untuk. Jadi yang pertama mungkin yang mana ini? Dari Bunda Najma ya. Izin bertanya, berdasarkan cerita Bunda Zeni, saya itu belum jadi bunda, jadi dipanggil Mbak aja. Berarti boleh ya untuk menyetorkan hafalan dengan lawan jenis. Sebaiknya sesama jenis ya. Kalau nggak ada terpaksa ya udah. Asalkan bisa menjaga berdasarkan ya syariat, kita tetap syariat. Misalkan ketika saya di luar negeri kan saya nggak ada guru perempuannya, ya terpaksa. Di Al-Quran tuh kalau memang udah nggak ada ustadzah atau ustadz perempuan ya yang laki-laki. Cuma kan kita tetap dalam batasan syar'i. Kalau saya disuruh memilih, kalau ada ya saya berharap ustadzah gitu loh. Tapi kalau nggak ada ya udah asalkan. Seperti itu setahu saya ya. Kemudian bagaimana memaintain hafalan saat sedang haid? Karena saat sedang haid seringnya berhenti dan berat lagi untuk memulainya. Kesalahan persepsi kita terhadap haid atau mungkin kebiasaan kita adalah saat kita haid kita tiba-tiba menghentikan semuanya sehingga kita susah untuk memulai lagi. Ya jangan berhenti. Misalnya seperti ini. Ketika kita contoh ya kebiasaan sholat tahajud ini yang sering saya sampaikan ke yang bertanya tentang haid gini. Kalau ketika sholat ada kebiasaan sholat tahajud, ya pada saat haid jangan nggak bangun gitu. Mumpung haid tidur gitu. Nah itu akan memecah habit kita gitu ya sudah kita bangun. Ya tetap aja bangun meskipun nggak sholat malam. Hanya untuk membuat kita itu tetap memiliki habit bangun di jamnya qiyamul lail sebelum subuh atau sepertiga malam. Sehingga ketika mau udah headnya selesai, ya mau tahajud lagi ya udah nggak malas ya udah biasa. Bisa jadi tahajudnya diganti dengan yang lain. Atau sekedar bangun aja 15 menit atau 10 menit terus tidur lagi ya. Silahkan. Kemudian tentang menghafal Al-Quran. Lah kalau pas haid gimana gitu. Lah pas haid kan kita bisa membaca tafsir, kita bisa membaca menelaah Al-Quran gitu kan. Ya. Jadi kan sebenarnya ya tinggal mengalihkan waktunya untuk ya tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Misalkan mendengarkan murotal kan juga nggak apa-apa kalau mendengarkan. Jadi ya tetap menjaga interaksi yang berhubungan dengan Al-Quran. Tidak berhenti tiba-tiba head yes bebas ngapain aja gitu. Biasanya kita kan kayak gitu ya. Ya udah menghentikan semuanya karena head ya. Kebaikan-kebaikan itu tetap dijaga. Misalkan yang interaksi dengan Al-Quran tetap dijaga. Ini bisa juga di kegiatan menghafal Al-Quran diganti dengan misalkan mendengarkan kajian tentang Al-Quran, membaca tafsirnya, mempelajari ya Al-Qurannya seperti itu, atau mendengarkan murotal. Mungkin seperti itu singkatnya. Jadi jangan putus amal kebaikan saat haid, biar habit kita itu tidak sulit untuk membangunkannya lagi, konstan. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Zeni atas semua jawabannya ya dari pertanyaan para peserta semua. Oke. Alhamdulillah di sini sudah beberapa yang open cam, tapi saya masih menunggu deh berapa ya?
5 detik lagi untuk Bunda dan tetek-tetek semua yang mau open cam bisa langsung saja ya. Oke, jangan lupa pakai senyum terbaik. Kan masih pagi ya, masih semangat. Kalau maghrib mungkin, kalau petang mungkin kita sudah ini ya keriput karena haus. Oke, inilah saya mulai foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Karena ada 2 slide, saya akan foto lagi ya. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bunda dan teman-teman semua. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sedikit lagi kita ada penyampaian ya dari founder Maibunaya untuk beberapa hal nih. Jadi jangan live dulu. Teh Zeni atau Mbak Zeni ya, mohon maaf jika saya ada kesalahan saat menyampaikan, saat memoderatori dan lainnya. Saya mempersilahkan Mbak Zeni bila ada kegiatan lain boleh lanjut atau mau ikut mendengarkan juga boleh Mbak Zeni. Di sini ada penyampaian dari founder Maibunaya. Saya mohon izin dulu ya. Oh iya, boleh Mbak. Karena di sini sudah zuhur. Oh iya. Di Surabaya sudah zuhur, Oh, iya. jadi saya mohon izin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada segenap panitia ya, dari Maibunaya dan juga para peserta hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Baik, nah sekarang saya akan mempersilahkan Teh Ama ya untuk menyampaikan sedikit dari Maibunaya. Siap, Teh Muti. Makasih. Alhamdulillah. Oke. Kalau PPT-nya sudah terlihat belum ya? Belum. Belum, Teh. Sudah terlihat ya? Sudah, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sekalian, salam kenal, saya Ama. Di sini mau memperkenalkan sedikit tentang Maibunaya selaku penyelenggara event kajian ya. Jadi Maibunaya ini sebuah bisa dibilang adalah home education supplier, atau bisa dibilang kita itu menyediakan mainan edukasi dan buku-buku Islam. Misi kami itu mengukir peradaban Islam dengan menyediakan buku dan media edukasi Islam untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, beberapa produk yang sudah kami luncurkan, ada worksheet seri tubuhku, ada worksheet angka dan berhitung, ada busy pack kebun kecil Maryam dan Fatih, ada busy book berlibur ke pantai, ada super cards Allah Penciptaku seri tubuhku dan seri alam semesta. Nah, bunda-bunda khusus di acara kajian ini bisa mendapatkan diskon voucher sebesar 20.000. Langsung potongan. Nah, ini contohnya, ini beberapa produknya. Yang pertama ini super cards. Jadi ini tuh kartu interaktif yang jadi media yang interaktif untuk mengenalkan Allah kepada anak dengan menanamkan bahwa Allah itu penciptanya, yang menciptakan tubuhnya, yang menciptakan alam semesta. Jadi ini tuh bukan kartu flashcard biasa, tapi ini tuh kalau kami sebut itu kartu interaktif karena jadinya ada dialog dua arah. Jadi ada dialog tauhid, ada stimulasi bahasa dan kosakata, ada simple science, ada teka-teki visual. Nah, ini bisa didapatkan dengan voucher 20.000 hanya di Shopee. Langsung aja dimasukin vouchernya MyBook MYBUKJIAN. Selanjutnya Teh Muti. Nah, selanjutnya ini ada Busy Storybook berlibur ke pantai. Nah, ini tuh produk yang cukup fenomenal. Jadi
jadi pas itu kita baru launching sehari itu langsung 2.500 pieces terjual. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi, semua atas izin Allah. Nah, ini tuh jadi buku ini tuh ada puzzle-nya, ada kepingan-kepingannya, ada permainan-permainan seru, dan ini tuh bisa jadi media untuk mengenalkan Allah melalui keindahan ciptaannya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini sneak peek untuk isinya, bisa dilihat ada puzzle-nya. Pokoknya paket lengkap deh, ada puzzle, ada velcro, ada wipe and clean. Isinya pun dan ceritanya pun juga seru banget. Jadi ceritanya itu tentang satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang sedang jalan-jalan ke pantai menikmati keindahan ciptaan Allah gitu. Selanjutnya. Nah, kalau ini itu busy pack ya. Jadi ini bukan hanya saja buku, bukan hanya saja ada cerita, ada juga aktivitas, ada juga paket lukis. Pokoknya ini pecah banget, ini seru banget kalau dimainkan bareng anak gara-gara paket lengkap gitu. Tidak hanya cerita tapi juga ada aktivitasnya, ada juga stikernya. Bisa dilihat ya di gambar. Bisa dilihat di gambar. Jadi ini ceritanya itu bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, dengan kasih sayang, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita karena hadirnya sayur dan rempah-rempahan untuk kita makan. Selanjutnya ada produk worksheet. Nah, ini juga bisa jadi media untuk mengenalkan tubuh kepada anak, karena emang anak harus dikenalkan tentang tubuhnya ya dari seusia sedini mungkin. Jadi ini termasuk dari pendidikan seksualitas kalau kata orang-orang, harus mengenal tubuhnya. Nah, ini bisa didapatkan dengan voucher 20.000. Nah, selanjutnya juga ada worksheet angka dan berhitung. Untuk worksheet angka dan berhitung ini unik banget karena ini juga membawa tema pantai, dan ini untuk anak-anak tuh seru banget ya karena mereka itu suka banget sama hewan. Nah, ini tuh bisa jadi media untuk mengenalkan angka dan berhitung kepada anak. Ini bisa didapatkan dengan voucher 20.000 hanya untuk teman-teman di sini saja. Nah, untuk bulan depan kami akan launching produk yang seru banget, tapi masih rahasia, jadi nggak boleh di-spill banyak-banyak. Nah, ini coming soon Mei 2022. Jadi ini produk untuk menstimulasi motorik halus anak dengan sentuhan tauhid. Pokoknya seru banget, nantikan ya. Nah, selanjutnya, nah ya ini jangan lupa untuk segera langsung claim vouchernya di Shopee karena ini hanya berlaku sampai tanggal 30 April, dan ini spesial khusus hanya untuk bunda-bunda yang ada di sini yang ikut kajian. Itu langsung potongan 20.000 tanpa minimum pembelanjaan gitu. Jadi langsung aja just ke Shopee. Selanjutnya, terima kasih bunda-bunda semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di kajian My Bunda. Semoga banyak manfaatnya ya Bun, dan semoga banyak hikmahnya. Semoga kita semua jadi semangat menghafal Al-Quran, dan ya semangat juga membangun keluarga yang mencintai Al-Quran. Sekian dari saya, Teh Muti. Silahkan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi Bunda bisa dimaksimalkan, voucher yang sudah ada, dimanfaatkan untuk kebutuhan anandanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bunda dan teteh-teteh semua, karena sekarang sudah zuhur ya, sudah azan, di beberapa tempat azan, saya izin menutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Mari kita mengucap hamdalah juga bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran Bunda dan teteh-teteh semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi ataupun yang lainnya. Semoga dapat diperkenankan. Selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga lancar semua kegiatannya ya Bunda ya sampai akhir hari ini insya Allah. Saya persilakan Bunda dan teteh-teteh semua yang barangkali ingin melanjutkan kegiatan lain.